البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nawawi rahimahullah, ini masih pembahasan hadis Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi, Abu Humaid. Baik. Kemudian sahabat ini mengatakan, falamma qadim, ketika sahabat ini datang, itu menunjukkan apa? Beliau memang sahabat yang punya sifat amanah. Berapa banyak orang yang setelah mendapatkan zakat dari orang-orang yang berzakat, maka dia membawa lari, tidak menyerahkan kepada orang yang memberikan amanah kepadanya tadi. Kalau dia adalah wakil pemerintah, dia harus sampaikan kepada pemerintah, kepada atasan dia, kepada bos dia. Tidak boleh dia menggunakan sekehendak dia, membawa lari dan semacamnya. Tergantung amanah yang disyariatkan. Maka tetap Abu Humaid datang. Bahkan saking jujurnya, beliau bukan hanya melaporkan apa yang memang harus dilaporkan, yaitu ini penghasilannya demikian, sebagaimana yang Anda minta, ini sesuai dengan yang kita harapkan. Enggak, bahkan dia ceritakan yang diberikan saya juga, dia cerita itu. Hada lakum wa hada uhtiya ilai. Ini untuk Anda wahai Rasulullah, yaitu memang zakat yang harus disampaikan kepada Rasulullah untuk dikumpulkan, bukan untuk dipakai oleh Rasulullah. Dan yang ini dihadiahkan kepada saya. Jujur dia. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memang bukan penakut untuk menyampaikan kebenaran. Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Inna kafaina kal mustahzi'in. Tegakkan, sampaikan dengan jelas, isda, yaitu menyampaikan dengan jelas apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikun. Sesungguhnya kami yang akan menolongmu dari orang-orang yang mengejek. Kemudian fahamidallah wa asna alaih, dan ini ma'ruf sebagaimana yang disyariatkan, yaitu memulai dengan dengan pujian, memulai dengan sanjungan dan seterusnya kepada Allah Ta'ala. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du, dan ini disyariatkan. Masalah itu kalimatul intiqal, pindah kepada inti pembahasan. Fa inni astamilur rajula minkum, sesungguhnya saya telah mempekerjakan salah seorang dari kalian alal amal, yaitu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, mimma wallanillah, dari amalan-amalan yang Allah kuasakan kepada saya. Ya, karena asli perintahnya adalah kepada Rasulullah tentang masalah itu mengambil zakat. Khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari harta mereka shadaqah. Ini aslinya adalah perintah kepada Rasul. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada wakil-wakilnya sebagaimana yang betul, sebagaimana yang diperlukan, tidak harus mengerjakan langsung. Kemudian fayati, kemudian orang ini datang, fayaqul, dia mengatakan, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Ini adalah untuk Anda dan ini adalah hadiah yang diberikan kepada saya. Kemudian Rasulullah bersabda, afala jalasa fi baiti abih, kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya, au ummih, atau kepada rumah ibunya. Ingkana shadiqan, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu ingkana shadiqan, sampai datang kepada dia hadiah dia kalau dia itu jujur. Maksudnya ini menunjukkan hadiah-hadiah yang diberikan kepada dia bukan karena pribadi dia, tapi karena posisi dia sebagai sebagai wakil pemerintah. Sementara ma'ruf, yang namanya kebanyakan manusia, dia akan berusaha dan ini ma'ruf, kita semua mungkin akan mengalami dan menginginkan itu. Dia akan berusaha menjalin hubungan dengan orang-orang yang punya istilahnya punya jalur masuk ke pemerintah agar keperluan-keperluan nanti mudah untuk didapatkan, yaitu cari koneksi. Dan cari koneksi sejak zaman dulu sampai zaman hari kiamat sulit untuk kita cari koneksi dengan gratis. Maka sering orang akan kasih hadiah ini, kasih kemudian itu, kasih facility ini, sambil bilang, oh jangan lupa ya nanti mungkin kalau saya ada project tolong dibantu. Akan seperti itu, ma'ruf. Makanya jangan heran bahwasanya orang yang paling banyak dapat hadiah bukan orang yang miskin di rumah, bukan, tapi orang yang memang dia adalah dari pihak kaki tangan pemerintah, sering dapat hadiah itu. Dan memang seperti itu. Kata orang tua anak sebagai sebagai kepala sekolah, seperti itu juga sering dapat hadiah-hadiah.
Dan seringnya dapat hadiah bukan di waktu-waktu luang, tapi ketika sudah ada mau pendaftaran murid baru, wah itu baru hadiah banyak datang. Memang sulit cari orang ikhlas. Ada maunya. Makanya ini adalah seringnya adalah polanya adalah riswah, yaitu suap, dan itu adalah haram untuk dimakan. Baik, makanya Rasulullah bersabda kalau memang dia jujur itu adalah murni untuk dirinya sebagai pribadi dirinya, bukan karena status dia sebagai penguasa atau wakil penguasa. Coba dia duduk di rumah dia, dapat nggak hadiah nanti? Seringnya adalah nggak dapat. Kalau sudah nggak ada jabatan, nggak ada kekuasaan, nggak dapat itu. Karena orang ngasih memang bukan karena ikhlas, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya, tapi karena ada kepentingan untuk jadi pintu masuk kepada pemerintah. Makanya di sini ada dalil tentang diharamkannya hadiatul ummal. Di samping dalil yang lain yang jelas, yaitu nah Rasulullah an hadiatil ummal. Rasulullah melarang hadiah kepada para kaki tangan pemerintah itu, karena memang ini akan sering menyebabkan terjadinya kezaliman. Orang yang punya keahlian dan kemampuan akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan, kalah oleh orang yang bodoh tapi uangnya banyak, orang yang bodoh tapi hadiahnya banyak. Dan ini yang sering terjadi. Maka untuk menutup pintu itu semua, agar pemerintahan betul-betul berlangsung sesuai dengan kemampuan, keahlian dan amanah, maka hadiah-hadiah itu, riswah dan suap itu memang ditutup, diharamkan. Ayat yang kita sebutkan tadi adalah dalam surat Al-Hijr. Fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Kita lihat di sini ada faedah yang menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya boleh kita itu membongkar kesalahan orang lain di depan umum ketika diperlukan. Kalau dikhawatirkan kesalahan itu juga akan dilakukan orang lain atau dicontoh oleh orang lain. Karena boleh jadi nanti dia akan pulang ke rumah cerita pada teman-temannya, oh ini enak kita kalau kita jadi kaki tangan Rasulullah, kita nanti akan dapat hadiah banyak dari orang-orang. Dikira ini seperti ini halal. Maka Rasulullah cerita di depan umum. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu nasihat secara rahasia itu baik, tetapi ketika kita perlu untuk memberikan nasihat secara umum dikarenakan memang keadaan mengharuskan itu, maka itu juga disyariatkan dengan sekian banyak dalil. Sebagaimana Khalid ibnul Walid mungkin bagi Rasulullah untuk menasihati dia secara rahasia dalam kisah pembunuhan Bani Juzaimah, tapi ternyata di hadapan para sahabat Rasulullah angkat tangan langsung mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sungguh saya berlepas diri kepadamu dari perbuatan Khalid. Terang-terangan. Kalau orang yang sekarang digitukan, oh Anda menjelek-jelekan nama saya lah seperti ini. Ini masalahnya bukan perasaan, tapi ikut syariat. Kalau syariat membolehkan, maka jangan Anda mengharamkan. Sesuai dengan Sesuai dengan kadarnya. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqih. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya. Termasuk tanpa haknya adalah ini, hadiah untuk ummal. Illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Kecuali dia nanti akan jumpa dengan Allah Ta'ala, dia memikulnya. Dalam keadaan dia memikulnya pada hari kiamat. Yahmiluhu, ini adalah yaitu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin, sebagai hal. Dalam keadaan ini dia akan berjumpa dengan Allah. Ternyata di pundaknya boleh jadi ada kambing yang mengembik, atau boleh jadi ada ayam kalau dia curi ayam, atau boleh jadi ada telur kalau dia curi telur. Kalau dia pernah curi apalagi misalkan curi kereta, dia nanti akan pikul kereta. Kalau dia pernah curi gedung, dia akan pikul gedung itu. Atau dia curi kereta bomba, dia nanti akan pikul kereta bomba. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang korupsi kalau di dunia selamat, jangan harap di akhirat dia selamat. Yang semakin banyak yang dia korupsi, maka dia akan tampak sangat kaya itu, kaya tapi dihinakan. Yang curi pesawat-pesawat, curi jet barangkali, atau curi pulau ini, curi pulau itu. Curi dalam artian bukan dibawa lari, tapi tapi gerannya itu sudah dirubah jadi nama dia secara zalim. Nah, dia nanti harus memikul itu semua. Na'udzubillah. Yang paling sengsara, yang paling banyak hasil curiannya, paling sengsara itu nanti. Jangan harap para kaki tangan dia yang di dunia sangat setia membantu, jangan harap nanti mereka akan bantu dia. Anak sendiri akan lari, ayah juga akan lari, istri pun akan lari. Masing-masing sibuk memikul tugas dia sendiri-sendiri. Tayyib. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha. Maka jangan sekali-kali aku kenal seorang pun dari kalian, dia jumpa
kepada Allah dalam keadaan dia memikul onta yang sedang melenguh, au baqaran lahat khuar, atau lembu yang sedang melenguh juga, au syatan tayar, atau atau kambing yang mengembik. Ini semua adalah apa? Ancaman yang sangat menakutkan dan membahayakan. Dan semakin banyak beban di akhirat, semakin lama urusan dia. Boleh jadi nanti apa? Disiksa lagi. Seharinya adalah 1000 tahun. Itu kalau dia mukmin. Kalau dia kafir, maka seharinya adalah 50.000 tahun. Kalau yang dia zalimi adalah masalah apa? Masalah zakat, yaitu dia tidak mau zakat sebagaimana mestinya, maka seharinya adalah 50.000 tahun di padang mahsyar, belum di nerakanya. Maka ini adalah ancaman bagi orang-orang yang bermudah-mudah melakukan kezaliman. Sekedar mengambil pena orang lain tanpa izin dan tahu orang ini nggak ridho, maka ini aja akan menjadi bahaya bagi dia. Sebagaimana hadis nanti akan disebutkan di rangkaian hadis-hadis ini. Bagaimana kalau yang dia ambil lebih besar lagi dan seterusnya. Tentunya urusannya akan lebih berat dan pahit. Balisa atau mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itulah waktu yang dijanjikan untuk mereka, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Na'udzubillah. Baik, kemudian kita ambil akhirnya di sini. Summa rafa'a yadayhi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan beliau. Untuk apa? Untuk memanggil Allah, untuk berseru pada Allah. Ini menunjukkan Allah Ta'ala ada di langit. Kalau Allah di belakang beliau, ngapain tangannya diangkat ke langit sambil bilang Allahumma? Nanti ada yang bilang, saya kan di sini, ngapain kamu panggil ke atas sana? Itu adalah apa? Seandainya keadaannya adalah seperti itu. Tapi Allah memang di atas, maka wajar Rasulullah angkat tangan ke atas sampai apa? Hatta ru'iya bayadu ibtoih, sampai ternampakkan putihnya kedua ketiak beliau, kedua ketek beliau. Faqal Allahumma hal balagtu, mengatakan ya Allah, apakah saya telah menyampaikan? Menunjukkan apa? Memang tugas Rasul adalah menyampaikan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut kepada siapapun di jalan Allah. Allah lebih layak untuk kita merasa takut dan malu kepadanya. Maka ini nasihat yang sangat penting kepada para pemimpin, kepada para bos, kepada para penguasa. Untuk apa? Dia lebih cinta kepada Allah daripada pengikutnya, lebih takut kepada Allah daripada para pembantunya dan seterusnya. Padahal Ibnu Lutbiyah ini adalah pembantu Rasulullah dan setia pada Rasulullah. Adapun kalau orang zaman sekarang, mungkin apa? Jangan sampai nanti orang-orang yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan kepada partai saya akan lari kalau saya ceritakan bahwasanya dia korupsi dan sebagainya. Udah, kita saling rahasia aja semua. Akhirnya apa? Rusak segalanya ketika semuanya sudah mumalaah alal batil, saling sepakat untuk apa? Berbuat batil. Di sini Rasulullah tidak takut siapapun akan meninggalkan beliau. Beliau sampaikan ini hak-hak, ini batil-batil, ini salah-salah, ini benar-benar. Tidak takut nanti para pendukung beliau lari. Kenapa? Allah Ta'ala telah menyebutkan fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian wahai para sahabat berpaling dari Rasulullah, maka kami akan mendatangkan mengganti kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian, dan mereka tidak seperti kalian. Jangan khawatir, Allah mampu menciptakan pembantu-pembantu, pendukung-pendukung, pengikut yang lebih baik daripada orang yang meninggalkan kita, misalkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.